Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rifki Widasarandi dengan nomor NIM 210111184, kelas Manajemen B. Video ini ditunjukkan untuk memenuhi nilai ujian tengah semester Bahasa Indonesia. Adapun materi yang akan saya sampaikan dalam video kali ini antara lain: yang pertama, sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Kedua, ejaan yang pernah berlaku di Indonesia. Ketiga, relasi makna. Dan yang keempat, kalimat. Selamat menyaksikan. Pembahasan pertama dalam video kali ini mengenai sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Seperti yang kita ketahui, terjadi perkembangan bahasa Indonesia itu dalam kurun waktu yang sangat lama. Ada pula beberapa momen penting yang terjadi dalam abad-abad tersebut. Contohnya seperti dari abad ke-7 sampai abad ke-17 itu masuk abad kerajaan yang masih menggunakan bahasa Melayu kuno atau Melayu kuna. Terus masuk ke abad 19 sampai abad ke-20 itu termasuk ke abad kolonialisme, ditandai dengan sejarah penting yang kita ketahui bersama, yang setiap tahun kita peringati, yaitu tanggal 28 Oktober, yaitu Hari Sumpah Pemuda. Itu pula menjadi sejarah penting bagi perkembangan bahasa Indonesia sendiri. Dan yang terakhir, adapun abad ke-21, ya abad sekarang, dengan bahasa Indonesia yang sudah lebih baik atau disempurnakan untuk menjadi bahasa pemersatu kita hingga saat ini. Pembahasan berikutnya ada ejaan yang pernah berlaku di Indonesia. Ada 5 ejaan yang pernah berlaku di Indonesia. Yang pertama, ejaan Van Oeyen. Yang kedua, ejaan Suwandi. Yang ketiga, ejaan Melindo. Yang keempat, bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD. Yang kelima, ada ejaan bahasa Indonesia. Berikut ada beberapa contoh dari berbagai macam ejaan. Pembahasan berikutnya mengenai relasi makna, hubungan kemaknaan atau relasi semantik antara sebuah kata atau satuan bahasa lainnya dengan kata atau satuan bahasa lainnya. Ragam relasi makna. Sebelumnya saya sudah mengetahui tentang relasi makna dari cuitan Uda Ivan. Beliau pernah bikin Twitter tentang relasi makna, tentang homonim, homofon, homograf, polisem, sinonim,
antonim, hiponim, hipermin, morenim, dan holonim. Homonim, kata yang sama lafal dan ejaannya, tetapi berbeda maknanya karena berasal dari sumber yang berlainan. Contohnya hak asasi dan hak sepatu. Homofon, kata yang sama lafalnya dengan kata yang lain, tetapi berbeda ejaan dan maknanya. Contohnya sanksi dan sanksi. Homograf, kata yang sama ejaannya dengan kata lain, tetapi berbeda lafal dan maknanya. Mental batin, mental terpental. Polisem, kata yang bermakna lebih dari satu, tetapi makna-makna tersebut berdekatan. Contohnya gajah binatang dan gajah buah catur. Sinonim, kata yang bermakna mirip atau sama dengan kata lain. Contohnya distribusi dan penyebaran. Antonim, kata yang berlawanan makna dengan kata lain, panas dan dingin. Hiponim atau hipermin, hubungan makna spesifik dengan generik. Contohnya kucing hiponim, binatang hipermin. Meronim, hubungan makna bagian dengan helonim atau keseluruhan. Contohnya hidung meronim, kepala, kepala holonim, hidung meronim. Untuk lebih jelas lagi, teman-teman bisa lihat di Twitter @ivanlenin, karena banyak pemaparan bahasa yang beliau bikin Twitter atau thread lainnya tentang bahasa Indonesia. Pembahasan terakhir dari video kali ini adalah tentang kalimat. Ada 5 kalimat di kaidah bahasa Indonesia. Yang pertama, subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Berikut pemaparannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Akhir kata, berbiasalah, berbahagialah. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.